Sebelum kita masuk ke videonya, Mamang ingetin ya, video ini hanya preview dari manhwa aslinya. Jadi, jika teman-teman ingin mengetahui fullnya, kalian bisa baca di web legal atau back komiknya di tempat kalian, sebagai bentuk apresiasi bagi kreatornya. Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkyo ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 5. Di awal video ini, melihat Jeremy yang menggunakan sebuah dagger dan juga pedang rapiernya. Raul pun terdiam menatapnya berpikir, sebuah dagger dan rapier. Apa dia menggunakan skill milik Dandal Visconti, Shooting Star? Bisa Raul menatapnya. Jeremy sendiri tersenyum berkata, "Hah, aku suka keberanianmu. Tapi kau tahu, setiap luka disembuhkan di Mira, kan? Kau tidak bisa melawan kami sendirian." Mendengar perkataannya, Raul pun yang telah bersiap dengan pedangnya menimpali. "Kurasa kaulah yang satu-satunya bingung. Aku yakin kau dan kenaikmu bakal tidak latihan setelah tiba di Mira." Tentu saja, perkataan Raul membuat Jeremy terkejut. Bahkan ia berpikir, bagaimana dia bisa tahu? Lalu, seakan tahu pikirannya, Raul melanjutkan, "Wajahmu mengatakan, bagaimana aku bisa tahu?" Para prajurit yang gemetaran di sini, bahkan setelah luka mereka disembuhkan, adalah bukti nyata mereka tak terbiasa dengan kematian. Tentu saja, perkataan Raul membuat suasananya semakin tegang, bahkan membuat Jeremy yang awalnya meremehkan dirinya kini berpikir, orang ini, dia tidak hanya tahu tentang pertarungan, dia bisa melihat semuanya. Dia adalah ancaman. Dengan pikiran seperti itu, Jeremy pun memberikan perintahnya pada kenaik elit di sampingnya. "Kau, dengar, lindungi aku dari belakang." Elitnya pun membalas, "Silakan padaku, sir." Dengan begitu, Jeremy pun kini langsung melesat maju ke arah Raul. Ya, Raul sendiri yang merasa dirinya tak bisa melawan kedua orang itu bersamaan, hanya bisa menggunakan pedangnya untuk bertahan dari serangan mereka, yang buatnya satu persatu luka mulai menerpa tubuhnya. Meski begitu, Raul hanya terdiam menunggu sebuah celah, dan tiba-tiba saja ketika Raul yang terluka menarik pedangnya, elit bawahan Jeremy merasa jika ia melihat sebuah celah, dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menyerang celah itu. "Aku melihatnya, celah!" Ya, melihat pergerakan anak buahnya, Jeremy pun yang merasa jika itu adalah sebuah jebakan, langsung peringatinya, "Wah, jangan!" Namun, teriakan Jeremy tak mampu menahan pergerakan anak buahnya yang langsung disambut oleh angin pedang dari Raul yang seketika membelah dua tubuh anak buahnya. Melihat hal itu, Jeremy pun yang semakin tegang berpikir, "Dasar bodoh, Sia, kau tidak boleh membuang waktu lagi." Dengan begitu, Jeremy pun kini menggunakan skill milik Dandal Visconti, Randa Sword Vision Skill, Shooting Star. Melihat teknik itu, Raul pun seketika mengubah pergerakan pedangnya, dan ia pun memposisikan dirinya untuk bertahan, yang membuat Jeremy dengan sangat mudahnya menggunakan tekniknya Shooting Star untuk menekan Raul. Saat itu, sembari bertahan di serangan Jeremy yang begitu berturut-turut, Raul berpikir, sesuai dugaanku, ini adalah skill kuat yang terkenal dengan kehebatan tempur dalam 1x1. Aku bahkan harus menggunakan psikonesis, tapi aku harus bertahan. Sementara itu,
Jeremy sendiri yang merasa jika Raoul bisa menahan semua serangannya dengan mudah. Ini berpikir, bagaimana? Sudah jelas, akulah yang mendominasi pertarungan ini. Aku mendesaknya sepanjang pertarungan. Lalu, kenapa dia? Jeremy yang kesal pun berteriak, apa-apaan? Mata arogan itu! Namun, tiba-tiba saja Jeremy dikejutkan ketika skillnya ditahan oleh Raoul yang mengatakan 100%. Di tengah keterkejutannya, tiba-tiba saja Raoul menggunakan pedangnya untuk menghempaskan rapier milik Jeremy dan juga daggernya. Pedangku! Kemudian Raoul pun menancapkan pedang besarnya, lalu mengambil rapier dan juga dagger milik Jeremy menggunakan miskonensisnya. Dan ternyata sedari tadi Raoul bukan hanya bertahan, melainkan menggunakan skill copycat-nya. Dan kini pengujian skill lawan telah selesai dan skill copycat siap digunakan. Copy gerakan yang tepat menggunakan copycat untuk mengukir skill ke dalam skill dex. Lalu setelah Raoul menggenggam rapier dan juga daggernya, ia pun mengaktifkan copycat skill Randall Sword Skill Shooting Star yang membuat Jeremy terkejut setengah mati. Bagaimana? Ini benar-benar Shooting Star. Akibatnya Jeremy yang tidak memegang senjata apapun hanya bisa menggunakan kedua tangannya untuk menahan terjangan serangan Shooting Star dari Raoul. Siapa? Siapa yang mengkhianati kami dan mengajarinya skill pedang ini? Sembari terus melancarkan sebuah serangan ke arah Jeremy, Raoul pun membalas, kau sendiri yang mengajariku. Tentu saja, jawaban Raoul membuat Jeremy terkejut. Namun di tengah keterkejutannya, Raoul menusuk tubuhnya menggunakan daggernya, yang membuat Jeremy terjatuh berlutut di depannya. Saat itu, sebuah window pemberitahuan muncul di depan Raoul yang beritahunya jika status sinkronisasi 100%, rang S bonus, tingkat penguasaan skill Randall Sword Shooting Star bergrade B+, disesuaikan ke level 1 menengah dan berhasil menambahkan skill Randall Sword Shooting Star ke dalam skill dex. Lalu Raoul diharuskan memakai skill di slot pemilihan skill dex untuk menggunakan Randall Sword Skill Shooting Star terus menerus. Lalu, di saat Jeremy kehilangan saudaranya, Raoul yang menatapnya berpikir, sudah berakhir. Menggunakan skill rank copycat itu sulit karena merupakan skill yang kuat. Copycat adalah sebuah skill yang kupelajari dengan skill dex yang meniru skill lawan. Tapi itu hanya bisa menyalin satu skill dalam satu waktu. Dan aku tidak bisa melepaskan pandanganku pada target setelah skill diaktifkan. Jika aku kehilangan target, examination rate-nya akan reset. Itu sebabnya aku bahkan tidak berkedip saat menerima serangannya. Dan juga tak mungkin mencuri skillnya kecuali saat pertarungan one by one. Baiklah, display skill. Saat ini aku memiliki skill Aston Vision Sword Skill Beard Cross Grade A+, menengah level 2. Lalu Psychonesis Grade S, menengah level 2. Lalu Aston Mind Skill bergrade E, menengah level 1. Copycat Grade S, pemula level 6. Lalu Basic Meditation Grade E, pemula level 8. Lalu Skill Dex Solid Slots, aku punya Skill Place bergrade C, pemula level 6. Lalu Shield Grade C, pemula level 6. Dan juga Skill Deck Random Slot Iron Burst bergrade D, menengah level 1. Berkat Dex Skill, aku dapat menggunakan 3 skill lagi. Saat pilihan memungkinkanku untuk dengan bebas menggunakan 2 skill yang terdaftar di skill Dex. Aku menggunakannya di sini. Namun di saat Raoul tengah memikirkan hal itu, tiba-tiba saja perhatiannya teralihkan ketika mendengar gumuman seorang di samping kanannya, yang ternyata itu adalah Jerry yang ketakutan. Siapa kau? Bagaimana kau bisa menggunakan skill Randall Sword? Melihat hal itu, Raoul pun membalas, kau masih di sini. Sir Philip bunuh mereka setiap kali mereka hidup kembali selama 1 jam.
Mendengar perintahnya, Satria Pilih pun membalas, "Laksanakan, Tuan. Semua orang dengarkan. Habisi mereka." Dengan begitu, Sir Pilih pun tanpa ampun menghabisi para bajingan Randall sesuai perintah dari Raul. Di saat teriakan-teriakan terdengar begitu nyaring di lorong gelap tersebut, Raul menatap ke sebuah arah sembari berpikir, darah dibayar dengan darah. Ini bukanlah bumi atau permainan. Inilah kenyataan yang ditujukan kepadaku. Aku harus melakukan segalanya agar tidak kehilangan lagi. Bahkan jika itu berarti harus melewati genangan darah, aku tidak akan kalah. Sejam kemudian, setelah pos menyiksa para bajingan Randall itu, Raul pun memberikan perintahnya untuk pergi dari sana. "Semuanya, ayo pergi." Sementara itu, di sebuah kamar tak jauh dari gang gelap tersebut, terlihat sang wali kota Mira, Reynaldo, yang nampaknya tengah perhatikan kejadian di sana dengan sebuah teleskop. Sembari berpikir, apa ini? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi sekarang? Seharusnya, berdasarkan rencana, saat para anak buah di Randall Visconti menyerang bajingan itu, aku harusnya sudah mendapatkan bagianku setelah mengerahkan para penjaga untuk membantu. Tapi, bajingan itu menghabisi 15 satria seorang diri. Apa? Bagaimana bisa tahu kalau aku di sini? Bajingan itu, bukan dia hanya seorang bocah tampan dan kaya raya yang suka menyuruh sana sini. Kalau begitu, jangan-jangan dia seorang swordmaster yang tersembunyi di keluarga County. Aduh, matilah aku. Jika memang begitu, dia pasti sudah tahu semua rencanaku. Tenanglah diriku. Aku harus lebih ramah ke keluarga Aston County ke depannya. Saat kemudian, setelah tiba di kamar penginapannya, Raul pun mengecek hadiah yang telah ia dapat sembari berpikir, aku melakukannya agak sedikit berlebihan. Kuis dadakan tentang keluarga rival. Menyelamatkan dan menghukum telah selesai. Hadiahnya XP, lalu 30.000 koin yang berguna di player shop, dan juga tiket gacha random buku skill tingkat B. Hadiahnya lumayan. Selain itu, aku berhasil merampas sekitar 5.000 emas. Tas sihir yang mempunyai kapasitas setara dengan bagasi kereta kuda, tingkat unik, rapier, dan main gauze semacam dagger yang satu set ku dapat dari para bajingan Randall County itu. Dan ini tiket gacha buku skill tingkat B. Inilah yang paling bagus. Aku dapat buku skill ampas semua dari hadiah turnamen. Kalau dipikir-pikir, sekarang itu hal yang sangat menjengkelkan. Aku tidak meminta yang spesial, tapi kumohon, setidaknya mid-tier kali ini. Tidak, aku hanya berharap tidak apa saja. Kumohon. Kemudian, setelah berharap seperti itu, Raul pun menyobek tiket gacha buku skill di tangannya. Kemudian, sesuai harapannya, Raul pun dikejutkan ketika melihat sebuah buku di mana itu adalah buku skill Imperial Spearmanship bergrade B, yang membuatnya bersorak kegirangan. Wah, mantap! Spearmanship adalah skill yang aku butuhkan untuk rencanaku yang selanjutnya di ibu kota. Bukannya ini keberuntungan yang berpihak padaku. Lalu, masih ada satu hal yang penting yang harus aku lakukan di Mira sekarang. Aku harus menetap 1 bulan lagi di sini. Hanya untuk ini, aku pasti akan membuatnya berhasil 100%. Seminggu kemudian, di hutan terkutuk, terlihat Raul yang tengah bertarung melawan seekor ogre. Tanpa melalui kesulitan yang berarti, akhirnya Raul pun bisa mengalahkannya. Dengan begitu, Raul pun kini telah meningkat levelnya. Lalu, sistem beritahunya, karena levelnya telah mencapai level 51, Raul telah mencapai level yang dibutuhkan untuk kenaikan job. Ia bisa menentukan kenaikan job yang tersedia. Lalu, karena job terkonfirmasi adalah seorang sword user, juga seorang beginner psikonetik,
penguasaan skill dari job terkait, Aston Family Heritage, Swordmanship, Beer Class, bergrade A+, Randall Swordmanship, Shooting Star, bergrade B, Psychonesis, bergrade S, naik menjadi tingkat menengah level 2. Raul pun memenuhi persyaratan untuk kenaikan job. Job miliknya, Sword User, berubah menjadi Sword Expert. Job miliknya, Beginner Psychonetic, berubah menjadi Intermediate Psychonetic. Melihat peningkatannya, Satria, Philip dan juga Jack yang menemaninya langsung memberinya selamat. Oh, itu luar biasa tuan muda. Marvelous. Seorang Sword Expert di umur 15 tahun. Namun tanpa mempedulikan hal itu, Raul kini mencoba kekuatan barunya, di mana ia menggunakan Psychonesis untuk mengangkat batu di sekitarnya. Lalu ia pun menargetkan sebuah pohon yang mati diserangnya menggunakan batu-batu itu. Duar. Lalu setelah pohonnya tumbang oleh batu-batu itu, Raul pun menggunakan pedangnya dan langsung meloncat ke atasnya menggunakan skillnya Beer Strike. Duar. Sebuah ledakan yang mampu menghancurkan tanah di depannya seketika membuat tanahnya bergetar. Lalu setelah saatnya menghilang, Raul pun bergumam, harusnya seperti ini kan? Kedua bawahannya, Sir Philip dan juga Sir Jack, mendekat berkata, itu luar biasa, seperti yang diharapkan dari tuan muda. Sekarang Anda bisa melakukannya tanpa bantuan kami ya. Kalau begitu, kita bisa nyantai dan istirahat. Namun sayangnya, ucapan Jack langsung disela oleh Philip yang langsung menarik telinganya. Hei, apa maksudmu bisa menyantai? Coba pikirkan, kalau kamu cuma tiduran saja, butuh berapa lama untuk tertinggal di belakang tuan muda? Jack pun berusaha melepaskan telinganya, membalas. Aduh, bercanda, itu bercanda. Karena tuan muda sudah bekerja sangat keras. Aku hanya bilang, kita bisa pelan-pelan sekarang kan? Dengan wajah seriusnya, Philip menimpali. Karena itu, kamu hanya banyak omong. Melihat tingkah mereka, Raul pun tertawa canggung membalas. Tidak peduli, entah itu bercanda atau tidak, aku tidak berencana untuk istirahat dulu. Mendengar perkataannya, Sir Philip yang penasaran bertanya, kalau begitu, apa rencana Anda selanjutnya? Jack menambahi, haruskah kita menghubungi keluarga? Tuan Kon pasti kegirangan mendengar ini. Dengan senyuman di wajahnya, Raul menjelaskan, nanti saja, untuk keluarga akan beritahu sendiri. Untuk sekarang, kita jadikan ini rahasia dulu. Mendengar perkataannya, dengan sigap, Sir Philip dan juga Sir Jack membalas. Siap. Lalu Sir Philip pun menyindir Jack di sampingnya. Terutama kau. Ya ucapanmu itu. Jack pun yang merasa tidak bersalah membalas. Aku? Apa yang kulakukan? Namun sebelum bertangan mereka berlanjut lebih jauh, Raul langsung menyelahnya. Kalau begitu, sekarang waktunya kembali. Ayo. Mereka berdua pun langsung mengikutinya membalas. Siap tuan muda? Di jalannya, Raul berpikir, sudah cukup untukku berburu monster dan juga levelku juga sudah cukup. Aku sudah menyebar semua umpannya. Yang tersisa hanyalah menunggu umpannya tergigit. Sekarang, buruan bergerak para anjing-anjing kerajaan. Sementara itu, di sebuah area pertokoan di kota Mira, terlihat seorang pria bertudung merah. Sebut saja Nakia, seorang alkemis yang berusaha menutup tokonya setelah dagangannya terjual habis. Hati-hati, ini dia tanda akhirnya bekerja untuk hari ini. Potion ini mulai populer belakangan ini. Ini semua berkat keluarga Aston County yang membawa semua barang-barangnya ke sini. Setelah membereskan toko miliknya, Nakia pun melangkah pulang sembari berpikir, untuk produksi potion, material dari para monster sangat dibutuhkan. Karena para monster jarang muncul di pinggiran hutan terkutuk. Aku tidak bisa mendapatkan material dengan mudah selama ini. Tapi berkat orang-orang dari keluarga Aston County yang mulai membawa material monster kemari, aku sekarang bisa memproduksi potion setiap hari. Tidak hanya itu, orang-orang dari keluarga Aston County datang ke toko-toko di desa setiap pagi dan bertanya,
Apa ada peristiwa tadi malam, atau jika aku butuh sesuatu, dan kadang-kadang tentang kehidupanku sehari-hari. Namanya Raul kan? Dia memang agak aneh, tapi aku sangat bersyukur karena ada dia, dan dia juga lumayan tampan. Astaga, apa yang aku... ya Tuhan, sadarkan dirimu. Nakia, dia itu baru berumur 15 tahun. Dia lebih muda 8 tahun dariku. Dan dia seorang bangsawan. Saat kemudian, saking malunya karena memikirkan hal itu, Nakia pun tiba lebih cepat di rumahnya. Niki, kakak sudah pulang. Kemana dia? Niki? Namun, Nakia dibuat kebingungan karena setelah ia tiba di rumahnya, dirinya tak melihat seorang pun di rumahnya. Niki, kemana sih dia? Dan video ini pun diakhiri dengan betapa terkejutnya Nakia setelah melihat secari kertas yang ditempel menggunakan pisau di kamar Niki yang bertuliskan, "Adikmu ada di tangan kami. Kalau kamu mau untuk menyelamatkannya, jangan beritahu siapapun dan tunggu perintah selanjutnya." Seketika itu juga ketakutan, kepanikan datang menggerayangi perasaan Nakia. Ini kan tidak, jangan bilang Niki. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.